Halo sahabat, di video kali ini kita akan kembali mengingat salah satu peristiwa paling dikenang dalam sejarah Islam. Peristiwa itu adalah turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Sekitar tahun 610 Masehi, di usia 40 tahun, Muhammad bin Abdullah telah lama dikenal oleh masyarakat Mekah sebagai Al-Amin, sosok yang jujur, terpercaya, dan berhati lembut. Beliau hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala, namun hatinya menolak keras segala bentuk penyimpangan itu. Beliau tidak pernah sujud kepada berhala, tidak minum khamar, dan tidak mengikuti kebiasaan jahiliyah yang merusak. Seiring waktu, beliau mulai suka menyendiri, menjauh dari hiruk-pikuk dunia dan merenungkan ciptaan Allah. Beliau sering naik ke Gua Hira, sebuah gua kecil di Bukit Jabal Nur yang terletak di pinggiran Mekah. Di sana, beliau beribadah dengan penuh ketenangan, bertafakur, dan mendekatkan diri kepada Allah dalam diam yang panjang. Pada suatu malam yang penuh ketenangan di bulan Ramadan, ketika beliau berada di dalam Gua Hira, datanglah malaikat Jibril membawa pesan dari langit. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa Jibril datang dan memerintahkan beliau untuk membaca. Rasulullah yang tidak bisa membaca pun menjawab bahwa beliau tidak mampu. Malaikat itu memeluknya dengan kuat, lalu melepaskannya dan kembali memerintahkan hingga pada akhirnya Jibril menyampaikan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu itu adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah menerima wahyu itu, Rasulullah pulang ke rumah dalam keadaan menggigil, ketakutan, dan penuh kebingungan. Tubuhnya gemetar hebat karena baru saja mengalami peristiwa yang luar biasa, pertemuan langsung dengan malaikat pembawa wahyu. Beliau kemudian menemui istrinya Khadijah binti Khuwailid yang setia dan penuh kasih. Dengan tenang, Khadijah menenangkan beliau, menutupi tubuhnya dengan kain, dan meyakinkannya bahwa Allah tidak akan menelantarkannya. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang jujur, penyayang terhadap anak yatim, serta menolong orang yang lemah dan selalu menegakkan kebenaran. Dan Allah pasti tidak akan menimpakan keburukan kepada orang sebaik itu. Khadijah kemudian membawa Rasulullah SAW menemui Waraqah bin Naufal, sepupunya yang merupakan seorang pendeta Nasrani dan ahli kitab. Setelah mendengar kisah itu, Waraqah berkata bahwa sosok yang mendatangi beliau adalah Jibril, malaikat yang juga pernah turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Ia menyampaikan bahwa Muhammad kini telah menjadi nabi terakhir bagi umat manusia. Namun Waraqah juga memperingatkan bahwa kelak beliau akan menghadapi penolakan dan perlawanan dari kaumnya. Setelah turunnya wahyu pertama, terjadi masa di mana wahyu terhenti untuk sementara waktu. Masa ini disebut Fatratul Wahyu. Rasulullah SAW sangat merindukan datangnya wahyu berikutnya, bahkan merasa cemas apakah Allah masih akan menurunkan firman-Nya lagi atau tidak. Namun masa itu justru menjadi waktu bagi beliau untuk menenangkan diri, menyiapkan hati dan jiwa menghadapi misi besar sebagai utusan terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada suatu hari, wahyu kembali datang melalui malaikat Jibril yang membawa ayat dari surah Al-Mudaththir ayat 1-7 yang artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, bersihkanlah pakaianmu dan jauhilah perbuatan dosa. Ayat ini menjadi tanda dimulainya dakwah secara nyata dan menandai langkah pertama Rasulullah dalam menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Turunnya wahyu pertama menandai dimulainya risalah kenabian Nabi Muhammad SAW dan awal dari penyampaian Al-Quran kepada umat manusia. Ia menjadi cahaya pertama yang menembus kegelapan zaman jahiliyah, membangkitkan kesadaran manusia untuk berpikir, membaca, dan mengenal penciptanya. Ayat pertama yang turun dimulai dengan kata Iqra atau bacalah adalah simbol kuat bahwa Islam adalah agama ilmu dan pengetahuan, bukan sekedar ritual. Dari momen itu, peradaban Islam lahir dengan fondasi keilmuan, keimanan, dan kasih sayang kepada seluruh alam.
Peristiwa turunnya wahyu pertama adalah awal dari perubahan besar dalam sejarah manusia. Dari gua sunyi di Jabal Nur, cahaya kebenaran mulai menyinari dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul terakhir untuk membawa pesan abadi bagi seluruh umat manusia, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya Tuhan dan jalan menujunya adalah melalui ilmu, keimanan, dan amal yang ikhlas. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video sejarah Islam berikutnya.